Halo teman-teman YouTube, kembali lagi bersama saya di Bali Zendata Channel. Dan hari ini saya mau berbagi tips dalam mencermati cara meminimalisir kesalahan dalam pemeriksaan power ya. Jadi kebetulan ini power yang sudah dimodif ya. Jadi ini kebetulan rakitan saya sendiri dulu. Ya, saya coba akan perlihatkan. Jadi power ini kalau nggak salah sudah hampir mau 2 tahun sudah saya rakit sebenarnya. Dan kebetulan waktu kemarin dalam minggu ini kata pemiliknya udah rusak dan mengalami mati total. Oke teman-teman, jadi bagaimana tips dalam meminimalisir dalam kesalahan dalam pemeriksaan power? Jadi sebenarnya saya nggak hebat kali dalam pemeriksaan, hanya saja walaupun saya masih pemula, pasalnya saya mau berbagi tips bagi teman-teman yang seprofesi ya, atau yang punya hobi yang sama dalam hal perakitan power, dalam hal perbaikan-perbaikan alat-alat elektronik. Jadi di awal pas saya cek power ini mengalami fuse bagian belakang yang masuk ke bagian listrik itu putus, gosong seperti ini. Nah, kondisinya seperti ini. Setelah saya melihat seperti itu, saya nggak langsung ganti ya. Jadi teman-teman kalau mengalami hal yang sedemikian, jangan langsung diganti. Karena memang biasanya ini putus itu dikarenakan ada bagian-bagian komponen tertentu yang mengalami kerusakan. Contoh mungkin di bagian ini, power supply-nya, bagian trafonya, atau paling depan. Jadi setelah saya melihat keadaan seperti ini, saya nggak langsung ganti, saya periksa dulu. Setelah saya periksa tadi, saya cek, saya lepaskan dulu bagian catu daya ini, bagian listrik ke yang masuk ke bagian trafo. Jadi begitulah ya. Jadi saya cek masih bagus ya. Setelah itu saya masuk ke bagian power supply-nya. Dan ternyata teman-teman, pas saya tes, saya masih belum copot kabel-kabelnya. Hanya pas buka saya seperti ini, saya coba cek aja tanpa melepas dari trafo, mengalami short di bagian ini antara dioda sisir ini. Seakan-akan dioda sisir ini dalam keadaan rusak. Jadi saya periksa kembali, saya copot kabel-kabel yang menuju power. Terus saya copot juga bagian yang menuju ke trafo. Ternyata setelah saya periksa, power supply ini dalam keadaan baik. Setelah itu baru setelah saya cek, ternyata yang bagian yang mengalami short circuit itu atau yang bermasalah itu di bagian powernya depan. Nah, ini bagian depan, bagian powernya. Kebetulan dulu saya menggunakan power 504 sama 506, dan juga menggunakan transistor Sanken sama Toshiba ya, yang tipe yang paling atas. Jadi begitulah teman-teman tipsnya. Jadi kalau teman-teman mengalami hal yang sedemikian, kalau memang putus fuse ini, jangan langsung diganti terus dipasang lagi. Itu biasanya rusak karena ada masalah pada bagian-bagian komponen tertentu. Oke teman-teman, jadi sebenarnya tidak sesimpel yang kita pikirkan sih sebenarnya pemeriksaan power. Jadi setelah saya akan periksa nanti, saya yakin di bagian ini, saya nggak tahu di mana bagian ini atau bagian ini yang mengalami kerusakan. Dan setelah itu bagus, nanti kita perbaiki, jangan langsung dihubungkan ke bagian power supply. Pastikan dulu, karena di awal tadi kan masih belum kita tes ya power supply-nya. Hanya saja tes menggunakan pemeriksaan kita, feeling kita menggunakan multitester. Nah, pertama-tama yang kita lakukan pada awal pemasangan, setelah kita bisa perbaiki bagian power depannya, itu teman-teman pasang dulu bagian power supply-nya. Bagian power supply bagian elko ini kita pasang ke trafo. Pastikan itu tegangannya
berfungsi baik. Maksimalnya biasanya itu sekitar, kalau ini keluaran 56 mungkin sekitar 65 atau sampai mungkin bisa sampai 70. Kalau memang itu nggak drop atau kiri kanannya masih minus plusnya itu sama-sama 70 atau 50 65, berarti itu normal. Nggak drop ke bawah, mungkin sekitar 1 menit drop lagi ke bawah. Pastikan itu jangan sampai berulang kali dalam pemeriksaan sebuah power. Nanti setelah kita pastikan bagian belakang ini sudah bagus, baru setelah itu kita akan pasang kabelnya. Kalau bisa kabelnya dipasang dulu per channel ya. Jadi ini kan 2 channel, kiri kanan. Jadi pasang dulu bagian kirinya. Kalau memang kirinya sudah bagus, sudah mantap, sudah nggak ada masalah, mengeluarkan suara, terus tidak ada yang suara yang sembar atau pecah. Setelah itu, step selanjutnya Anda lepaskan bagian kiri, bagian catu daya ini, pasang kembali bagian kanannya. Nah, kalau memang sudah bagus, nggak ada masalah, baru pasang kembali dua-duanya ke bagian power supply. Jadi begitulah teman-teman. Jadi itu step-step yang saya lakukan selama ini dalam meminimalisir kesalahan dalam pemeriksaan power. Karena kalau kita terlampau buru-buru dalam pemeriksaan power, itu akan sangat berakibat fatal. Itu bisa merugikan diri kita sendiri sebagai teknisi ya, atau juga bisa merugikan dari pemilik power ini. Jadi kita sebisa mungkin bagaimana kita meningkatkan profesional kita dalam hal pemeriksaan power ini. Mungkin teman-teman sedikit saja yang bisa saya bagikan hari ini dalam kegiatan saya hari ini. Mudah-mudahan ini bisa berfungsi baik, pengalaman ini bagi teman-teman yang punya hobi yang sama dalam pemeriksaan barang-barang elektronik. Salam dari Polonias, Kota Gunung Stoli. Saya Bali Jendate, Yahobu.